Oke, kembali lagi dengan kimia ya. Kali ini kita akan membahas laju reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, laju reaksi kelas 11 MIPA. Ya, ini adalah pelajaran kelas 11 ya. Oke, langsung aja kita lanjut. Ya, kalian mungkin sering ngeliat ini ya, ada kembang api, kemudian ada tablet effervescent yang sering kalian larutkan kalau lagi panas dalam. Juga ada brown sugar, ya. Brown sugar. Nah, dari sini kita bisa lihat kembang api ini adalah salah satu contoh reaksi kimia, ya, dimana ketika disulut oleh api jeder ya, langsung bereaksi. Kemudian di atas baru ceder gitu kan. Nah, kalau yang tablet ini juga ada waktunya kan. Jadi sampai habis itu kira-kira berapa lama kan gitu. Sama aja kayak kembang api, dari bawah ke atas itu menggelegarnya berapa lama kan. Nah, kemudian juga ada boba nih, brown sugar ya. Brown sugar ini kan seberapa lama larutnya gitu kan dalam air si gulanya tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh, bukan salah satu ya, berarti ada 3 contoh penerapan laju reaksi dalam kehidupan. Nah, ini akan kita bahas. Laju reaksi. Apaan itu laju reaksi? Ya, tarik, sis. Laju reaksi adalah banyaknya zat yang bereaksi per satuan waktu. Nah, banyaknya ini ada apa aja? Nah, kita balik lagi, kilas balik ke fisika ya. Kalau di fisika itu kan ada jarak dibagi waktu ya, atau jarak per waktu, atau jarak per detik. Misalkan kilometer per detik, meter per detik. Nah, kalau di kimia itu ada molaritas per detik, ada juga volume per detik, bisa jadi, atau gram per detik. Yang penting itu adalah satuan dari zat tersebut dan dimintanya adalah apa? Apakah dalam gram, apakah dalam volume, apakah dalam molaritas. Nah, ini contohnya ada dalam reaksi M, R menjadi N, P. Nah, ini adalah koefisien ya, M atau N-nya itu bisa aja 1, bisa aja 2, terserah deh. Nah, nanti akan jadi seperti ini. V sama dengan min delta R. Nah, ini tanda min plus ini sebenarnya tanda doang ya, bahwa ini adalah si reaktan. Reaktan akan semakin berkurang ya. Karena apa? Karena dia akan menjadi produk. Nah, ini produk nih, P. Nah, dia akan menjadi produk, makanya ini tandanya berkurang. Nah, nanti produknya ini akan jadi V sama dengan delta P per delta T. Delta ini apa? Perubahan, berarti dari awalnya berapa, akhirnya berapa. Dan T-nya itu dari waktunya berapa, dari 1 detik menjadi 3 detik misalkan. Nah, begitu. Berarti delta T-nya itu 3 kurangi 1. Makanya nanti jadi 2 ya. T-nya itu 2. Misalkan seperti itu. Ya. Ingat, molaritas ini adalah mol per liter ya. Rumusnya ini waktu kelas 10. Kecil, catatan kecil atau catatan cilik ya. Ya terserah dah. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa terjadi laju reaksi nih? Kenapa ada laju reaksi Bang Jago ya? Ampun Bang. Oke, kenapa ada laju reaksi? Aduh. Terjadinya reaksi karena ada tumbukan antar partikel ya. Jadi ada tabrakan gitu antar partikel atau tumbukan antar partikel. Tapi syaratnya itu energinya harus cukup ya untuk terjadinya tumbukan. Contohnya ini ada hidrogen sama oksigen nih terjadi tumbukan. Nah, ini kan ada energi untuk mendorongnya kan. Ada juga energi untuk melepas ikatannya sehingga terjadi reaksi tumbukan gitu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Tumbukan dengan energi yang tidak cukup nanti tidak akan terpisah molekulnya dan tidak akan jadi berikatan atau bereaksi ya. Tetap jadi H sama H, I sama I. Cuma nabrak doang. Kayak lagi songong-songongan, jeder gitu. Terus berantem tapi kagak akur gitu. Nah, yang satunya lagi, tumbukan dengan energi yang cukup, ikatan akan putus dan akan terbentuk ikatan baru. Nah, ini habis songong-songongan karena energinya cukup ya. Wah, ini semua keluar semua emosinya. Nah, terus dia baikan gitu kan, sama aja kayak gitu. Ikatan-ikatan akan putus kan. Udahlah, kita baikan aja kan. Akhirnya si H sama I-nya itu akan terbentuk zat baru atau HI ya.
hidrogen atau apa namanya, hidrogen iodida ya, Hi, menghasilkan zat baru ya. Kalau yang tadi kan enggak, H sama Hi sama I tetap dia nggak mau pisah gitu. Nah, jadi harus ada energi yang cukup atau namanya energi aktivasi. Nanti mungkin saya kasih soal yang tentang grafik kali ya, tapi nanti aja. Oke, kita bahas ke next section. Nah, ini si Bang Jago ada lagi. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Ada konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat, karena lajunya itu semakin cepat karena jumlah partikel, ini partikel maksudnya partikel banyak sehingga tumbukan akan lebih sering. Jadi kalau misalkan partikelnya banyak, yang bintik-bintiknya banyak kayak tadi, maka akan semakin sering tumbukannya. Jadi akan semakin cepat karena makin banyak orang gitu kan, akan makin banyak yang tabrak-tabrakan. Oke, yang kedua ada luas permukaan sentuh. Nah, luas permukaan sentuh ini bukan gedenya atau kecilnya ya, tapi permukaan sentuhnya. Tablet sama serbuk nih. Kalau serbuk kan dia permukaannya banyak tuh dari berbagai sisi, walaupun dia butiran gitu, tapi dia dari berbagai sisi. Beda dengan tablet. Kalau tablet ada di kiri, kanan, bawah, atas doang. Misalkan tabletnya bentuknya kotak ya, kotak, jadi cuma di beberapa sisi doang kan gitu. Nah, kalau serbuk kan dia bentuknya bulat, terus kecil-kecil lagi, berarti banyak permukaan sentuhnya, berarti dari mana saja bisa disentuh gitu ya. Jadi mana yang cepat larut? Ya serbuk, karena serbuk memiliki permukaan bidang sentuh yang banyak di berbagai bidang dibanding tablet. Yang ketiga ada suhu. Suhu adalah ya temperatur ya. Makin tinggi suhu, makin cepat laju ya, karena panas akan menyebabkan partikel cepat bergerak. Jadi kalau kepanasan nih, kita juga kan aduh panas gitu. Nah, sama aja kayak partikel. Partikel juga akan semakin bergerak cepat kalau kepanasan ya. Jadi akan semakin kemungkinan terjadinya tabrakan akan semakin besar, sehingga terjadinya reaksi. Kemudian ada katalis. Katalis ini adalah zat untuk mempercepat reaksi, tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Jadi dia cuma kompor doang gitu, cuma mak comblang. Woi, ini ayo ribut gitu. Nah, tapi dia tidak ikut bereaksi jadi produk. Maksudnya tidak ikut bereaksi jadi produk itu, jadi dia gak jadi si produknya, dia cuma ngompor-ngomporin doang, nah tukang kompor gitu. Tapi hasilnya ya yang nikah ya mereka gitu, dia mah gak ikutan nikah gitu karena. Jadi katalis itu seperti itu. Zatnya apa aja nanti akan kita bahas ya. Jadi gimana dong? Gampang banget kayak gini. Yes, kimia itu mudah ya. Kata Bang Jago, yang sulit itu membuatmu juga mencintaiku katanya. Oke, skip. Kita lanjut ke contoh soal ya. Perhatikan gambar reaksi CaCO3 dalam larutan HCl. Nah, ini contoh soalnya biasa seperti ini ya. Kalian harus mikir gitu. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi luas permukaan terdapat pada gambar nomor. Ini gampang ya. Kita lihat di sini ada luas permukaan. Ya, ini ada luas permukaan, berarti berhubungannya sama serbuk atau tablet ya. Kita lihat. Di sini berarti yang mana nih? Kita lihat, kalau yang dilihat yang luas permukaan, berarti kita cari yang molaritasnya sama. Selain luas permukaan, selain bentuknya, berarti yang sama. 1 dan 2. Kita lihat. Ini sama nggak? 1 molar. Ya sama, HCl juga sama ya. Kemudian bentuknya, ini tablet kotak, yang ini bulat ya. Kira-kira gimana dong itu? Ya. Berarti jawabannya, coba kalau yang 2 dan 3. Yang ini beda ya. Ini 1, ini 2. Berarti konsentrasinya beda. Ini yang 2 dan 3 salah ya. 2 dan 4. 2 dan 4. Ini beda. Udah jelas ini salah ya. Kalau beda ini salah karena hanya dipengaruhi oleh permukaan. Kalau ini berarti nanti kalau beda, nanti dia akan dipengaruhi oleh konsentrasi ya.
Yang nomor 3 dan 5 ini sama-sama bulat ya, sama-sama bulat dan ininya juga beda. Yang nomor 4 dan 5 beda juga molaritasnya, 2 dan 5. Berarti jawabannya 1 dan 2. Pak, ini kok beda? Ya, luas permukaannya beda. Berarti kan nanti dipengaruhi yang jadi kayak kalian mau ngelakuin percobaan. Nanti ada yang kotak, ada yang bulat gitu. Kan yang diminta adalah luas permukaannya doang. Berarti laju reaksi yang hanya dipengaruhi luas permukaan adalah berarti yang 1 dan 2 karena beda luas permukaannya dan faktor yang lainnya itu sama gitu. Yang ini sama kan, 1 molar, ini 1 molar sama. Kalau yang tadi kan beda-beda molaritasnya. Oke. Sekarang lanjut ke yang berikutnya, ada tabel hasil percobaan antara logam Ki dengan HCl 2 molar. Ya. Di sini ada suhu 25 25 25, volume H2 0 14 28, waktu 0 10 20. Laju reaksi pembentukan H2 pada suhu tersebut adalah ini adalah laju reaksi ya, contoh laju reaksi yang tadi di rumus yang pertama. Jadi nanti kayak gini, laju reaksi. Jadi kan diminta volume ya. Laju reaksi pembentukan gas H2 pada suhu. Nah, ini kan volume nih. Volume ya. Berarti nanti volume V sama dengan volume, ini V-nya V volume ya. Volume per delta T. V yang pertama adalah diambil dari nomor 1 dan 2. 1 dan 3 atau 2 dan 3, terserah. Tapi yang jelas nanti harus sama. Kita ambil yang 2 dan 3 aja. Soalnya ini lebih enak angkanya. Kita ambil yang ini. 28 masukin ke volume. Waktu dimasukin ke detik ya, ke T. Nah, 14 per 10 1,4. Jawabannya berarti C. Gampang ya? Jadi kalian harus pilih 2 dari 3. Nah, baru nanti dikurangin. Sama aja kalau pilih yang 1 dan 2 juga. 14 dikurangi 10 juga kan. Coba. 14 kurangi 0, 14. 10 kurangi 0, 10. Ya kan? Sama aja. Berarti 14 bagi 10. Oke. Lanjut ke yang faktor terakhir, itu suhu ya. Nah, kalau di sini biasanya ada kata-kata laju reaksi meningkat 2 kali. Nih, kayak gini. Biasanya ada kayak gini ya. Laju reaksi meningkat 2 kali setiap kenaikan suhu 10. Biasanya ada kayak gitu. Ini caranya adalah V2 sama dengan V1 kali N. N-nya itu nanti banyaknya meningkatnya berapa kali? Kalau 2 kali N, N-nya 2. Delta T ini adalah suhu nanti 30. Nah, kalau ini 30 derajat, laju reaksi AB hasilnya sekian, maka laju reaksi pada suhu 60 berarti 60 kurangi 30 delta T-nya ini. Nah, per 10 ini udah angka bawaan karena dari sini kan kenaikannya 10 derajat ya. Nah, ini kenaikannya 10 derajat. Berarti ini dibaginya 10. Ya. Paham ya dari sini ya? Oke, kita akan bahas ya. Jadi kayak gini, kalau yang T ini tinggal dibalikin aja. Kalau T itu kan kalau ditanyain adalah waktu misalkan. Nah, 1 per N delta T per 10. Oke. Lanjut aja ke pembahasan. Laju reaksi meningkat 2 kali setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 laju reaksi, maka hasil adalah berapa? Nah, sini lihat ya. Di sini ada namanya apa nih? Ini ada 2 kali lipat. 2 ini 2, maksudnya 2 kali lipat. Ini 2 kali lipat ya. Ini 2 kali lipat. Terus T-nya, T1-nya 30, T2-nya 60, delta T-nya berarti kayak tadi saya bilang 60 min 30. P1-nya berarti yang ini ya. Kecepatan awalnya atau laju awalnya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. P2-nya berapa? Kayak tadi pakai rumus V1 kali N delta T per N ya. 4 kali 10 pangkat minnya kali 2. Ini maksudnya pangkat ya. Ini tuh nanti jadi pangkat 60 dibagi 30 berarti 2 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 8. Ini dijadiin berarti 8 kali 4 32. 32 kali 10 pangkat min 4 atau di dalam ini 3,2 kali 10 pangkat min 3.
molaritas per detik. Aduh, pusing banget ya. Tenang, ada cara tuyulnya. Nah, cara tuyulnya begini ya. Laju reaksi meningkat 2 kali. Kalian tulis dulu di sini setiap kenaikan 10 derajat Celcius. 2 kali setiap 10 derajat Celcius. Jika pada suhu setiap 10 berarti 30, 40, 50, 60. Karena diminta adalah sampai 60 ya. Maka laju reaksi pada suhu 60. Berarti terakhirnya 60. Tadinya awalnya 30 kan? Awalnya 30. Kalian bikin aja 30 sampai 60. Setiap naiknya 10. 30, 40, 50, 60. Nah, terus dibikin setiap naik 2 kali. Berarti awalnya 4. Awalnya 4. Naik 2 kali. Naiknya 2 kali. Berarti kali 2. 2 kali 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Hasilnya sama aja. Jawabannya adalah 32 ya. Jadi kalian bikin dulu naik 10 10 10 10. Terus kalian yang V-nya yang ini kalian masukin ke sini, dinaikin 2 kali karena dimintanya 2 kali gitu. Oke. Ini adalah cara tuyulnya ya. Kalau misalkan pilihan ganda. Kalau esai ya mau nggak mau kalian pakai cara yang awal. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan silahkan di komentar ya. Atau kalian bisa nanya di grup WhatsApp. Oke, cukup sekian. Terima kasih karena udah kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.